Pak Polisi, ini ada PR satu lagi. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Penangkapan dilakukan pada Selasa sore. Tersangka sempat menolak dibawa ke Mapolda Sumut sehingga proses penangkapan itu memakan waktu beberapa jam. Tersangka akhirnya bawa ke Mapolda Sumut dan disaksikan pihak keluarga dan kuasa hukum tersangka. Dugaan penistaan agama dilakukan oleh Ratu Entok buntut dari postingannya di media sosial yang menyinggung umat Nasrani. Kalau memang betul, suatu saat aku akan mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan Mama si Yesus itu siapa? Siapa? Kau punya dia bokep. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak, Tuhan kau punya dia bokep. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng. Nabi kami itu laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari, dia akan danet. Berumur 8 hari, nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Sekali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan Pak Polisi, ini ada PR satu lagi buat panjenengan. Itu saya temukan di akun Twitter atau akun X sekarang ya. Katanya namanya Nora Aritonang. Dia dengan sangat gamblang menghinakan sesembahan umat Kristiani. Dia menyebut jelas-jelasan Tuhan Yesus. Ini tidak boleh dibiarkan, Pak. Nanti berbahaya ini kan orang-orang yang merusak kerukunan antar umat beragama. Sebagaimana kemarin ketua FPI di Parepare ditangkap, sudah ditahan. Maka ini juga saya kira parah, sama parahnya. Ini menghinakan sesembahan umat lain. Ini kalau dibiarkan, nggak diurus, nggak ditangkap, nanti akan semakin banyak orang macam seperti ini. Dan ini dampaknya luar biasa, sangat merusak persatuan, merusak kerukunan antar umat beragama. Kalau kemudian umat agama lain, umat Kristiani atau yang lain, membalas hal yang sama, mendiskreditkan simbol-simbol agama, nabi umat Islam, misalkan, di tempat agama mereka atau di wilayah yang mayoritas non-muslim, kemudian masyarakat muslim di wilayah lain marah, bisa menjadi perang saudara, Pak. Iya, makanya sekali lagi saya sudah beratus-ratus kali mengingatkan, orang-orang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Ya kebetulan ini pelakunya muslim ya, dari pakaiannya dia pakai kerudung, pasti seorang muslimah. Apalagi seorang muslimah sebagai warga mayoritas di tanah air ini ya, mestinya memberikan contoh yang baik, memberikan teladan uswah yang hasanah yang baik kepada warga lain yang minoritas. Jangan mentang-mentang mayoritas kemudian seenaknya menghinakan, merendahkan, menyudutkan sesembahan nabi umat agama lain. Ini sangat-sangat berbahaya. Ini momennya kebetulan bareng dengan momen Parepare. Kemudian ada lagi ya, raja TikTok kemarin, siapa namanya, sudah ditangkap juga. Ini bareng ini momennya. Seleb TikTok yang namanya Ratu Entok itu juga indikasinya penistaan agama, sudah ditangkap. Ini saya baca ini. Ini kalau Ratu TikTok ditangkap, ini juga ditangkap ini. Lebih parah menurut saya daripada apa yang dilakukan oleh Ratu TikTok. Ratu Entok apa ya? Saya nggak ngikutin perkembangan di TikTok, tapi kurang lebih sama lah penistaannya, menistakan sembahan agama lain. Ini yang seleb TikTok Ratu Entok ditangkap polisi kasus dugaan penistaan agama. 8 Oktober, hari Selasa, berarti kan kemarin, sama kan? Kejadian sama dengan peristiwa ini. Ratu Talisa alias Ratu Entok ditangkap personel Direktur Reserse Siber Polda Sumatera Utara. Dia diamankan atas dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
Dugaan pelanggaran itu dilaporkan belasan orang dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan Ratu Etok ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya. Ia benar sudah diamankan dari rumahnya tadi pagi. Sebelumnya belasan anggota GAMKI dan GMKI melaporkan Ratu Etok ke Polda Sumut. Mereka melaporkan atas pelanggaran dugaan Undang-Undang IT dan penistaan agama. Kontennya yang pertama menunjukkan soal laki-laki gondrong. Bagi kami sebagai umat Kristiani itu menghina agama kami. Ataupun bahasa sederhananya penistaan agama. Ya, ini sama persis ini. Penistaan agama juga nih, sahabat dari Aritonang itu. Itu udah jelas-jelas menyebut Yesus Kristus, Tuhan Yesus gitu ya. Menistakan. Sangat tidak layak. Pokoknya siapapun ya intinya. Siapapun. Dari agama manapun yang merendahkan sesembahan agama orang lain atau simbol-simbol agama umat lain ini tidak boleh dibiarkan. Ada pasalnya penodaan agama, ya harus dikenakan. Gak usah singap, sudah sering kali beribu kali saya sampaikan. Gak usah kita ngurusin sesembahan umat lain. Gak usah kita ngurusin keyakinan umat lain. Itu rumah tangga orang lain gak usah diurusin. Masing-masing punya urusan sendiri. Urusilah sesembahanmu, urusilah peribadatanmu, ibadahmu. Biarkan ibadah umat lain menjadi urusan umat lain. Keyakinan umat lain menjadi keyakinan umat lain. Lakum dinukum waliyadin. Umat Islam harusnya punya pedoman itu kan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Gak usah ngurusin keyakinan umat lain. Sebagaimana kita punya kepercayaan, punya keimanan, punya keyakinan bahwa agama kita yang paling benar, mereka juga punya keyakinan yang sama. Dan setiap pemeluk agama harus punya keyakinan begitu. Harus punya keyakinan bahwa agama saya benar, yakin benar. Tapi bersamaan dengan itu kita tidak boleh kemudian menjudge bahwa agama lain adalah salah. Agama lain karena dianggap salah kemudian harus dilawan. Nggak boleh begitu, bro. Ya tadi Quran sudah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Keyakinanmu untukmu, keyakinanku untukku. Begitu loh. Itu yang disebut saling menghargai, toleransi umat beragama. Nah, mengapa peristiwa semacam ini sering kali terjadi? Ya menurut saya karena aparat kepolisian kadang-kadang terlalu lemah dengan kelompok mayoritas. Di Indonesia kelompok mayoritas ya kelompok muslim. Saya orang muslim, saya harus katakan itu. Tidak boleh dong Pak Polisi. Kita harus adil, semua orang di hadapan hukum sama. Banyak tokoh-tokoh agama kita yang seringkali melecehkan, menyinggung simbol-simbol agama lain dibiarkan. Sehingga kemudian jamaahnya umatnya ikut-ikutan. Karena itu menjadi dasar, oh itu juga aman kok menistakan agama lain, nggak ditangkap polisi, nggak diproses. Saya juga ikut, kan begitu. Contoh, Abdul Somad Uwas. Dia pernah melecehkan tanda salib kan, katanya ada jinnya dan lain sebagainya. Itu dibiarkan kan, nggak diproses, padahal dilaporkan ke polisi. Muhammad Rizik Syihab, ayo, melecehkan simbol agama lain. Mengatakan katanya Tuhan agama lain punya anak lalu bidannya siapa? Itu kan menyinggung, menyakiti umat lain. Dibiarkan, nggak diproses. Makanya pengikut-pengikutnya ya kayak gini ini ikut-ikutan. Maka kalau negara ini mau aman, cita-cita kita, kampanye kita tentang toleransi beragama, tentang Islam rahmatan lil alamin, tentang kerukunan antar umat beragama, Bhinneka Tunggal Ika itu mau berjalan dengan baik, ya yang orang-orang yang melanggar tentang itu semua ya harus dikenai sanksi yang tegas dong. Jangan dibiarkan, apalagi hal itu dilakukan oleh tokoh agama, oleh ustadz yang menjadi panutan. Itu menurut saya hukumannya harus lebih berat dibanding orang awam. Karena orang awam itu mungkin belum paham betul, nggak tahu ikut-ikutan ustadznya. Tapi ustadz kan paham, tokoh kan paham. Kalau dibiarkan itu akan dicontoh, diikuti oleh jamaahnya. Oh, ustadz saya juga menistakan tanda salib, dibiarkan, berarti saya boleh, kan begitu pengertiannya. Maka mudah-mudahan polisi hari ini semakin tegas lah menghukum, memberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang ada terhadap orang-orang yang menghinakan keyakinan, kepercayaan, simbol-simbol umat agama lain di Indonesia ini. Karena kita punya Pancasila, kita punya persatuan Indonesia, kita punya Bhinneka Tunggal Ika yang wajib kita jaga bersama, wajib kita sirami bersama, kita pupuk bersama agar bangsa ini bisa hidup rukun berdampingan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, kerukunan antar umat beragama inilah yang kemudian akan menciptakan hidup yang damai. Damai dalam perbedaan. Tanpa toleransi, tanpa kerukunan, tidak mungkin kita akan menciptakan
kehidupan yang damai antara sesama umat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.